A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Allah masih berikan kepada kita keinginan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat yang begitu luar biasa yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata tidak semua orang yang bisa mendapatkan nikmat untuk selalu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat berikan salam pada baginda Nabiuna Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita adalah orang yang kelak bisa bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi bahagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat yang bisa bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya saja yang dikatakan orang yang beriman itu, atau hanya orang-orang beriman saja, alladzina idza dzukirallah, orang yang apabila diingatkan, disebutkan Allah kepadanya, jadi diingatkan kepadanya tentang Allah, disebutkan kepadanya tentang Allah, atau dia sendiri menyebut Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ada yang ia rasakan berbeda dari yang biasanya. Wajilat, ada getaran, ada rasa yang Allah hadirkan di dalam hati orang-orang yang beriman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila Allah perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana, bertambah keimanannya kepada Allah. Wa 'ala rabbihim, dan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap Tuhannya mereka itu adalah orang yang yatawakkalun, orang-orang yang bertawakal. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ini tentu menjadi sebuah pengingat bagi kita sejauh mana kita mampu merasakan getaran keimanan itu, sejauh mana kalbu kita mendapatkan sentruman-sentruman rohani itu. Hari-hari yang kita lakukan, aktivitas yang mungkin sebahagian menjadi rutinitas kita, kadang hampir tidak terasa, tidak punya makna, tidak ada zauq yang kita dapatkan dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Maka ini muncul pertanyaan, dan harus kita pertanyakan, apakah kita sudah termasuk ke dalam golongan yang Allah sebut ini? Karena ini berbahaya. Tanda-tanda orang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idza dzukirallah, apabila ia diingatkan, atau tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila diperlihatkan tanda-tanda Allah, wajilat qulubuhum, dan zadatuhum imana, ada getaran yang ia rasakan. Harus ada pemaknaan yang terus bertambah dalam setiap tahapan ibadah yang kita lalui.
Dan ini harus menjadi evaluasi kita. Dalam 24 jam saja misalnya ibadah yang kita kerjakan, baik mulai dari ibadah fardu, ibadah wajib personal, baik itu sholat 5 waktu atau ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah yang mahdhah, bahkan sampai kepada ibadah ghairu mahdhah, ibadah-ibadah sunnah. Apakah sudah ada pemaknaan-pemaknaan yang terus bertambah? Karena ini menjadi standar, menjadi patokan. Allah memberikan ini kepada kita sebagai alat ukur sejauh mana ibadah itu mempunyai buah, memberikan hasil, sehingga kita bisa melipat gandakan ibadah kita. Dan orang yang wajilat qulubuhum, orang yang hatinya terus bergetar, merasakan pemaknaan itu terus dalam setiap waktu ibadahnya, maka ia melakukan ibadah tentu dengan ketidakterpaksaan. Tidak ada keterpaksaan dalam beribadah. Bahkan mungkin ibadah itu ia lakukan dengan keterbutuhan, adanya ketergantungan terhadap ibadah. Maka penting bagi kita orang beriman harus bisa mengevaluasi apanya yang kurang dalam ibadah kita. Kenapa kita tidak mendapatkan sentruman rasa, adanya zauq dari satu ibadah kepada ibadah yang lain? Ini harus menjadi pertanyaan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan salah satu ciri-ciri, dan hanya orang beriman yang mendapatkan itu. Maka mari kita pelajari apa yang menyebabkan kita tidak mendapatkan getaran nikmat dari setiap sholat subuh yang kita lakukan, dari setiap sholat zuhur yang kita lewati, yang sudah kita kerjakan selama ini, dari setiap sholat asar, maghrib, isya, bahkan dari tilawah kita. Kenapa ibadah-ibadah ini malah menjadi beban dalam keseharian kita? Dia tidak menjadi sesuatu yang meringankan kita. Jangankan untuk tanha 'anil fahsya'i wal munkar, jangankan untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ibadah ini malah menjadi beban bagi diri kita. Dan luar biasa. Ini tentu harus menjadi evaluasi bagi kita orang-orang beriman. Dan semakin cepat kita mengevaluasinya, sehingga semakin cepat kita memperbaikinya. Unsur mana yang kurang dari ibadah kita? Bisa jadi unsur lahiriah, syarat rukun secara lahiriahnya terpenuhi, dan ternyata ada unsur-unsur yang sifatnya substansi dan itu sangat fundamental sekali, itu tidak kita penuhi. Bisa jadi keikhlasan kita dalam melakukan ibadah. Bisa jadi ada dosa-dosa yang sifatnya terselubung, yang hanya kita dan Allah saja yang tahu, yang itu tidak kita perbaiki, tidak kita robah, dan kita tidak mentaubatinya. Maka oleh karena itu kaum muslimin, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemaknaan-pemaknaan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Semakin hari getaran itu semakin banyak, semakin kuat, semakin jelas. Dan tentu jika kita sudah bekerja, beribadah 24 jam dalam satu hari, maka getaran itu harusnya juga 24 jam dalam satu hari. Dan orang yang mendapatkan ini tentu akan membuat dia berada di dalam naungan, di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia langsung diberikan rasa, diberikan hudur langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.